Mana suaranya? Silakan, silakan. Mana suaranya? Oke, langsung saja ya karena butuh ribetnya. Um, Adapun bab satu yaitu pendahuluan tentang latar belakang, yaitu kelahiran Al-Quran di tangan Rasulullah melalui proses yang sangat panjang dan bertahap yang terkenal dengan nuzul Al-Quran umat dan ini merupakan hal yang sangat penting agar dapat menambah eh, keyakinan umat Islam bahwa sesungguhnya Al-Quran bukanlah perkataan yang biasa dan bukan pula syair dan bukan pula syair-syair Nabi Muhammad SAW. Apapun definisi Adapun rumusan masalahnya yaitu tentang bagaimana proses turunnya Al-Quran dan bagaimana hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur dari aspek edukatif. Dan tujuannya yaitu untuk mengetahui proses turunnya Al-Quran dan untuk mengetahui hikmah diturunkannya Al-Quran eh, untuk secara berangsur-angsur dari aspek edukatif. Adapun definisi nuzulul Quran yaitu eh, secara etimologi, nuzul Quran itu terdiri atas dua kata dalam bahasa Arab yaitu yakni nuzul dan Al-Quran. Kata nuzul adalah bentuk masdar dari nazala yang sulu nuzulan yang menurut Ibnu Faris bermakna turunnya sesuatu atau jatuhnya. Adapun dalil-dalil tentang turunnya Al-Quran yaitu dalam surah Quran surah Al-Syu'ara yaitu nazala bihi ruhul amin, yaitu terjemahannya dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin. Izin Ustaz pindah tempat. Dan adapun eh, definisi tentang Al-Quran yaitu eh, secara etimologi dalam bahasa Arab eh, kata nazala adalah antara lain ditemukan dalam adapun definisi Al-Quran secara etimologi dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata qara'a yaqra'u qur'ana qira'ah perkataan tersebut yaitu pada mulanya bermakna hamil atau mengandung. Dan berdasarkan hal tersebut Al-Quran diambil karena kandungan yang dimiliki dalam Al-Quran. Al-Quranu dalam ayat di atas maksudnya bacaan yaitu ikutilah bacaannya. Dengan demikian, Al-Quran adalah bentuk masdar mengikuti wazan fulan sama seperti kata gufron dan syukron. Eh, Adapun proses nuzulul Quran yaitu dengan dua tahap yaitu turun secara sekaligus dan turun secara berangsur-angsur. Yang dimaksud turun secara sekaligus yaitu dalam dalil Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 185 yaitu Syahrul Ramadan allazi anzila fihal Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahru falyazumhu wa man kana maridan aw ala zafarin faidatum min ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra wali 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 tukmilu
iddata walitukabbiru Allahu ala ma hadanaku walallakum tashkurun, yaitu terjemahannya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu eh, hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Eh, Adapun ayat di atas itu mempunyai kandungan informasi, namun ada tiga, tetapi yang saya baca hanya satu, yaitu menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam yang sama, yang menunjukkan dinamakan Lailatul Qadar. Penurunan yang dimaksud adalah penurunan tahap yang pertama, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah di langit dunia, dan eh, mempunyai dua pendapat ulama, yaitu yang pertama, pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Abbas dan sejumlah sahabat lainnya. Inilah pendapat jumhur ulama bahwa yang dimaksud turunnya Al-Quran itu ada tiga ayat di atas adalah turun sekaligus ke Bait Al-Isa dari langit paling bawah untuk mengagungkan kedudukannya di antara para malaikat. Dan pendapat kedua yaitu pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Syabi bahwa yang dimaksud turunnya Al-Quran pada tiga ayat di atas adalah awal mula turun kepada Rasulullah SAW, dan Al-Quran pertama kali turun pada Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Selain itu, Al-Quran diturunkan secara bertahap seiring dengan peristiwa dan kejadian dalam rentang waktu selama hampir kurang lebih 23 tahun. Eh, dan adapun pendapat yang ketiga yaitu terkait turunnya Al-Quran agar eh, secara sekaligus, yaitu Al-Quran diturunkan ke langit paling bawah dalam 23 kali malam Lailatul Qadar. Di setiap malam Qadar Allah menurunkan sebagian dari Al-Quran yang telah Allah mentakdirkannya turun selama setahun. Bagian Al-Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar ke langit paling bawah untuk waktu setahun ini kemudian turun secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW. Dan kedua yaitu turun secara berangsur-angsur. Adapun dalilnya yaitu Quran Surah Al-Syu'arah, surah ke-26 ayat 192 dan 195. Adapun terjemahannya yaitu, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh, Amin, Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan eh, dengan bahasa Arab yang jelas dalam Quran Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 102. Yang terjemahannya, katakanlah Ruhul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bahwa orang